Selamat Sabat kepada saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Tentunya senang sekali kita bertemu kembali di PGSSI untuk diskusi sekolah Sabat pada Sabat terakhir dari kuartal yang kedua yang berjudul Bersinar dengan Kemuliaan Allah. Saat ini yang akan menjadi narasumber kita adalah pendeta muda Yohanes Sinaga. Ya. Yohanes Sinaga. Seperti biasa, sebelum kita memulaikan acara kita, boleh kita masing-masing untuk mematikan mikrofonnya supaya tidak mengganggu acara kita pada malam ini, terutama pada saat direkam nanti ya. Supaya pada saat kita rekam dan kita share, itu hasilnya akan bagus. Baik, kita akan mulaikan diskusi sekolah sahabat kita. Saya mengundang mungkin Ibu Evi bisa tolong pimpin dalam doa buka. Selamat Sabat, kita berdoa ya. Maha besar Bapa kami dalam surga, Bapa surgawi yang kami sembah siang dan malam. Kami datang menyembah Engkau Tuhan di malam hari ini, mengucap syukur untuk perlindungan kepada kami sepanjang 6 hari kerja kami. Kami sudah tiba lagi di hari Sabaton yang suci dengan banyak kesukaan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Bapa, agar kami layak menghadap hadirat-Mu. Malam ini kami ingin berdoa untuk diskusi sekolah sahabat yang akan dimulai. Berkati juga pendeta yang akan memimpin, berkati perangkat yang dipakai, agar dijauhkan dari segala halangan, berikan cuaca yang baik, berkati semua kami yang sudah hadir, bahkan yang belum sempat bergabung. Terima kasih Bapa, biarlah urapan Roh Kudus menjadi bagian kami semua, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin, terima kasih Ibu Evi. Baik, kita akan memulaikan diskusi sekolah sahabat kita yang dipimpin oleh pendeta muda Yohanes Sinaga. Seperti biasa, kalau umpamanya saudara-saudara mempunyai pertanyaan, boleh tuliskan di ruang chat atau raise hand ya pada saat sudah siap untuk menyiapkan pertanyaan. Waktu dan tempat ini kami berikan kepada pendeta muda Yohanes. Silakan. Halo, selamat Sabat untuk semua bapak-bapak dan ibu-ibu dan segenap anggota jemaat yang hadir di ruang Zoom ini. Saya boleh request nggak untuk host, boleh nggak dimatiin notifikasi kalau orang masuk? Supaya dia nggak bunyi setiap saat. Seandainya bisa. Ya, Pendeta Yohanes sudah saya jadikan co-host. Oh iya, tapi itu apakah bisa Bu notifikasi orang masuk? Sebentar, saya coba ya. Oke Bu, terima kasih Bu Yanti. Salam dari kampus Perguruan Tinggi Advent Nusantara. Pada saat ini kami dan keluarga. Sebelumnya kami melayani di Jakarta, tapi kami dipercayakan untuk mengajar di sini. Dan sejak bulan Maret kami melayani di sini sebagai dosen teologi. Adalah satu kebahagiaan bagi saya untuk bisa membagikan rangkuman atau juga ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita. Secara pribadi saya tidak pernah memberikan penjelasan yang panjang. Saya biasanya tidak akan memberikan penjelasan yang panjang mengenai sekolah sahabat karena ini adalah diskusi. Jadi untuk 20 menit ke depan kita akan membahas mengenai kesimpulan pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini, dan setelah itu kita akan lanjut mengupas pelajaran lebih dalam melalui diskusi, pertanyaan-pertanyaan, dan juga dialog yang akan kita adakan nantinya. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa judul sekolah sahabat kita tidak lain adalah bersinar dengan kemuliaan Allah. Ini merupakan pelajaran terakhir dari pelajaran sekolah sahabat kuartal kita yang berjudul Pekabaran 3 Malaikat. Kalau saya nggak salah ya, apakah saya salah di situ? Lalu mengenai Pekabaran 3 Malaikat kita belajar banyak sebelum. Secara pribadi saya mempelajari begitu banyak hal baru di dalam pelajaran yang didesain oleh Mark Finley ini,
Dan saya percaya bahwa kesimpulan hari ini dapat memperkuat iman kita dan menarik kita lebih dekat lagi untuk datang kepada Yesus. Saya akan izin untuk share PowerPoint-nya. Mungkin dibandingkan dengan pelajaran-pelajaran lain, sepertinya pelajaran ini tidak sedetail dan juga tidak sespesifik pelajaran kita yang minggu lalu. Okay? Seperti ini lebih general, lebih umum, lebih terbuka, dan sangat aplikatif kepada kehidupan kita masing-masing. Sebelum saya membuka pelajaran kita, saya ingin memberikan satu pertanyaan untuk kita semua. Satu pertanyaan untuk kita semua. Okay. Dan pertanyaan itu adalah, apa masalah terbesar gereja Advent yang sedang dihadapi sekarang? Saya akan buka ruang untuk diskusi atau bertanya kepada teman-teman semua. Apa masalah terbesar gereja Advent sekarang? Nggak ada. Nggak ada, ada yang bilang nggak ada. Kemudian apakah ada yang lain, pendapat yang lain? Tadi ada ibu yang mengatakan tidak ada. Apakah ada pendapat yang lain? Apa masalah terbesar gereja Advent? Tadi maaf, mungkin tadi ibu tadi itu karena nggak di mute jadi suaranya keluar. Oh oke. Maaf. Ya, apa masalah terbesar yang dihadapi gereja Advent pada masa ini? Ada yang mau coba jawab? Masing-masing tempat berbeda masalahnya. Oke. Uni Barat lain, Uni Timur lain. Ya, Uni Barat lain, Uni Timur lain, itu jawabannya bijak Ibu Evi. Tapi kembali ke pertanyaannya, pasti ada satu masalah yang dihadapi kemanapun kita pergi. Apa masalah terbesar gereja Advent yang dihadapi oleh seluruh dunia, oleh semua umat Advent di seluruh dunia? Belum merasa diri suci. Oke, merasa diri suci. Ada beberapa anggota yang merasa diri suci dan anggota-anggota ini membuat masalah kemanapun mereka melangkah. Dan saya percaya ini adalah masalah yang bersifat mungkin bukan tidak struktural ya, biarpun bersifat sporadis, tapi kemanapun kita pergi itu pasti ada. Atau inilah istilah yang sering disebut sebagai anggota-anggota jemaat yang toksik. Benar kan? Ya, kemanapun kita pergi, maukah kita ke Uni Timur, Uni Barat, maupun kita ke Amerika, bahkan ke Afrika sekalipun, pasti ada saja anggota-anggota toksik yang selalu menganggap diri mereka benar. Apalagi? Paling susah ialah meyakinkan non-SDA tentang Ellen G. White. Mereka tak mengakui itu. Oke, salah satu masalah terbesar mengenai pekabaran suara nubuatan. Mengenai pelayanan suara nubuatan di dalam gereja Advent. Terutama kalau kita berbicara kepada anggota-anggota non-Advent, banyak dari mereka sepertinya ragu-ragu, pesimis, dan antipati terhadap peranan Ellen White di gereja Advent. Oke. Apalagi kira-kira menurut saudara-saudari, apa masalah terbesar di gereja Advent pada masa kini? Penyucian hari Sabat. Oke. Krisis kepercayaan kepada pemimpin. Ya, sebelum kita masuk ke pendapat Ibu Evi, kenapa dibilang krisis penyucian hari Sabat? Kenapa, Pak? Boleh tolong bagikan jawabannya? Karena itu sering menjadi tantangan bagi Ya, anggota gereja. karena itu sering menjadi tantangan bagi anggota gereja Advent. Kita harus sadari Betul. bahwa zaman berubah. Waktu dan masa juga berlalu. Dan kini kita dihadapkan pada satu konteks di mana sepertinya pemeliharaan hari Sabat itu tidak sepenting apa yang diterapkan oleh kakek nenek maupun orang tua kita masing-masing. Saya masih ingat dulu waktu opung saya masih hidup, kami nggak boleh nyetrika hari Sabat. Ya, kami bahkan untuk masak saja nggak boleh. Semuanya itu hanya boleh dihangatkan. Jadi untuk nyetrika, sambil sepatu, beli makanan untuk hari Sabat itu nggak boleh. Tapi bagaimana dengan anak-anak muda di zaman sekarang? Ya, dari nyetrika, sambil sepatu, kemudian beli makanan hari Sabat, beli bensin hari Sabat, ini bukanlah dilema lagi bagi mereka. Ini adalah hal-hal yang mereka lakukan dengan sesuka hati mereka. Okay. Memang make sense. Dan kita harus akui bahwa memang penurutan kepada hari Sabat itu berbeda-beda tergantung konteks di mana kita tinggal. Kemudian Ibu Evi tadi berkata, kenapa Ibu Evi bilang krisis kepercayaan kepada pemimpin? Orang suka demo-demo sih ya,
kaget lihatnya. Oke, ya. Bahwa memang mungkin 2 tahun belakangan ini ya, tiga tahun belakangan ini sering terjadi demo baik di Uni Barat maupun Uni Timur. Saya nggak tahu dia bagaimana di benua lain ya. Tapi ini yang saya saksikan, ya, sering terjadi demo. Dan beberapa gereja justru memilih untuk menahan perpuluhan mereka daripada menyerahkan perpuluhan itu ke konferensi. Memang ada krisis kepemimpinan antara orang awam dan pendeta-pendeta yang menjabat sebagai pimpinan di organisasi teratas. Dan hal ini sebenarnya tidak terjadi di Indonesia saja ya. Kalau kita melihat dalam konteks Amerika, Eropa, kalau teman-teman ingat beberapa tahun lalu kan sempat ada gonjang-ganjing mengenai unity dokumen, di mana beberapa uni memaksakan pendapat mereka untuk mengurapi wanita dan mereka berani untuk melawan keputusan GC. Okay. Bahkan di Amerika saja mereka temukan bahwa terkadang banyak anggota jemaat yang lebih suka menyerahkan uang kepada independent ministry daripada ke organisasi gereja Masih Advent Hari ke-7. Jadi ini semua adalah masalah. Pertanyaannya adalah, apakah ini masalah terbesar di gereja? Apakah ini masalah utama yang harus kita selesaikan? Menurut saya pribadi, dari apa yang saya perhatikan, jawabannya enggak. Masalah terbesar kita bukanlah mengenai masalah trust issues, bukanlah mengenai masalah pemeliharaan hari Sabat, bukanlah mengenai anggota-anggota toksik yang ada di gereja, bukanlah mengenai para pendeta yang bertindak tidak profesional. Masalah terbesar bagi gereja Advent hanya satu saja. Bahwa setelah menunggu lebih dari 150 tahun, Tuhan Yesus masih belum datang juga. Inilah masalah terbesar kita. Jadi semua hal-hal yang kita hadapi, masalah mengenai hari Sabat, masalah mengenai trust issues itu pasti selesai kalau misalnya Yesus itu datang di tahun 2010. Masalah-masalah mengenai perpuluhan dan persembahan, masalah-masalah mengenai demo-demo itu pasti selesai jika seandainya Tuhan itu datang di tahun 2000. Tapi karena kita sudah terlalu lama menunggu, karena kita sudah terlalu jenuh untuk menanti kedatangan Yesus, itulah sebabnya mengapa masalah-masalahnya muncul. Kita kehilangan fokus mengenai tujuan kita di dunia ini. Kita seakan-akan lupa kenapa kita bergereja. Kita seakan-akan lupa mengapa kita dibaptis ke dalam gereja Masih Advent Hari ke-7. Kita seakan-akan lupa mengenai panggilan kita, terutama misi pekabaran 3 malaikat yang harus kita jalankan. Perhatikanlah, begitu banyak gereja Advent berubah menjadi social club. Klub-klub sosial. Di mana setiap Sabat hanya bertemu, potluck, makan-makan, ngobrol-ngobrol, sampai sore, kemudian makan di warung, kemudian mereka pulang. Tanpa berpikir sedikit pun mengenai fungsi dan tujuan utama arti dari menjadi anggota gereja Advent. Ini masalah terbesar kita. Kita sudah terlalu lelah dan jemu untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi masalah utama kita adalah Yesus masih belum datang juga. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan selagi kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Itulah sebabnya mengapa gereja kita General Conference memutuskan untuk membahas pekabaran 3 malaikat. Karena terlalu banyak orang Advent melupakan misi dan tujuan mereka di bumi ini. Dalam satu studi global yang dilakukan oleh General Conference Archive and Statistics, mereka menemukan bahwa hampir sepertiga umat Advent melupakan ajaran-ajaran distintif apa yang dimiliki gereja. Saya ulangi, hampir sepertiga umat Advent tidak bisa mengenali ajaran-ajaran distintif gereja. Sepertiga loh. Sepertiga umat Advent tidak mengetahui kenapa mereka menjadi anggota Advent. Kenapa demikian? Karena Yesus masih belum datang juga dan kita terlalu lelah, terlalu bosan, terlalu capek untuk menunggu. Itulah sebabnya beberapa orang menggunakan organisasi untuk mendirikan kerajaan bagi keluarga mereka. Itulah sebabnya mengapa beberapa orang menggunakan organisasi sebagai wadah untuk menampung suku-suku mereka. Itulah sebabnya mengapa beberapa orang menggunakan organisasi untuk mencari uang. Karena mereka melupakan fakta bahwa Yesus akan datang
untuk kedua kalinya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita adalah bagian dari mereka yang lelah menunggu? Atau kita adalah mereka yang terus melihat dan menanti Yesus untuk datang kembali? Dalam surat Paulus yang ditulis di dalam 1 Tesalonika 5 kalau saya nggak salah. Dia menuliskan ayat ini. Dikatakan demikian. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan lupa. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jadi dalam nasihat yang Paulus ucapkan kepada jemaat di Tesalonika, dia memberitahukan kita bahwa ada dua jenis orang yang hidup di zaman akhir. Yang pertama adalah mereka yang terbuai oleh perasaan aman dan nyaman. Dan yang kedua adalah mereka yang merupakan anak-anak terang. Mereka yang terbuai itu adalah pribadi-pribadi yang berkata, ya semuanya damai dan aman. Yesus itu masih datang dalam waktu lama. Kita tidak perlulah fokus kepada surgawi sekarang. Kita nikmatilah dulu dunia ini. Kita nikmati dulu kenikmatan ini. Kenikmatan duniawi ini. Tidak perlu kita menjadi orang fanatik. Tidak perlu kita menjadi orang yang ekstrim. Kita hanya perlu menikmati dunia ini apa adanya. Mereka makan, minum, mereka bekerja, seakan-akan Tuhan Yesus tidak akan datang besok. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus. Maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan lupa. Paulus memberikan peringatan kepada orang-orang di Tesalonika. Dia berkata, saya tahu kalian itu begitu eager, begitu semangat untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus. Tapi saya juga mengerti bahwa ada beberapa di antara kalian yang begitu menikmati kehidupan sampai mereka tidak sadar bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang tidak siap. Ini sangat mengagetkan ya. Artinya Pak Paulus berkata bahwa banyak di antara umat-umat Tuhan yang menyebut diri mereka umat Advent, yang menyebut diri mereka menanti kedatangan Yesus, tapi sebenarnya sudah menjadi bagian dari dulu. Mereka adalah seperti istri Lot, yang ketika disuruh pergi, dia berlama-lama. Terlalu sibuk memikirkan harta. Dan bahkan ketika dia melarikan diri dari kota Sodom, dia tetap melihat ke belakang dan berpikir mengenai apa yang ia tinggalkan. Tidak bisa demikian. Kalau kita memang anak-anak terang, kita harus mengikuti nasihat Paulus agar kita selalu siap untuk menanti kedatangan Tuhan. Apa nasihatnya dia? Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jaga dan sadar. Apakah teman-teman mengerti arti kata ini? Kita tidak dipanggil untuk menikmati kehidupan ya. Kita tidak dipanggil untuk mencari kesuksesan dunia. Kita tidak dipanggil untuk membangun kerajaan bagi diri kita di bumi ini. Kita dipanggil untuk hidup dengan penuh rasa was-was, dengan penuh kesadaran, dan dengan penuh dan dengan satu kondisi yang selalu berjaga-jaga. Pertanyaannya adalah, jika perintah yang diberikan kepada istri Lot diberikan juga kepada kita, apakah kita akan memberikan respons yang sama? Apakah kita akan berlama-lama dan memeriksa semua harta kita, atau kita akan segera lari keluar, masuk kepada bahtera sama seperti yang dilakukan oleh Nuh dan keluarganya,
dan diselamatkan dari air bah. Hanya itu kita perlu lakukan. Kita belajar untuk berjaga-jaga dan sadar. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya bagi kita untuk berjaga-jaga dan sadar? Bagaimana caranya? Pelajaran sekolah sahabat kita memberikan 3 cara. Yang pertama, kita harus mengetahui kebenaran. Itu yang pertama. Oke, kita harus mengetahui kebenaran, dan itu kita dapatkan pada pelajaran hari Senin. Mengetahui kebenaran. Kalau kita baca di dalam pelajaran kita di paragraf pertama, seruan terakhir di paragraf kedua, pekabaran malaikat kedua meminta kita untuk menerima kebenaran daripada kesalahan, kitab suci daripada tradisi, dan ajaran firman Tuhan daripada kesalahan doktrin palsu. Kenapa demikian? Karena kita hidup di satu zaman di mana kebohongan dapat ditemukan di mana-mana. Kebohongan dan kepalsuan dapat ditemukan di mana-mana. Dapat ditemukan di tempat kerja kita, dapat ditemukan di kehidupan duniawi kita, dapat ditemukan di keluarga kita, dan dapat ditemukan juga di dalam gereja kita. Ketahui kebenaran, berakar dalam kebenaran tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita harus melanjutkan reformasi. Ini adalah pelajaran pada hari Selasa. Kita harus lanjutkan reformasi. Cara kedua untuk berjaga-jaga dan sadar, lanjutkan reformasi. Dan cara ketiga itu adalah dengan mengabarkan kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan 3 cara ini, Pak Pendeta? Bagaimana caranya bagi saya untuk mengetahui kebenaran? Bagaimana caranya bagi saya untuk melanjutkan reformasi? Apa yang dimaksud dengan mengabarkan kemuliaan Tuhan? Kita akan membahas ketiga hal ini satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah mengetahui kebenaran dimulai dengan berakar pada firman. Itu yang pertama. Berakar pada firman. Coba kita buka kitab kita di dalam Mazmur 1. Oke. Mazmur 1. Anda bisa baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Tolong Joyce. Ya, silakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, terima kasih Ibu. Pertama kita harus sadari bahwa kita hidup di dunia yang penuh kepalsuan. Kita hidup di bawah tekanan-tekanan untuk menjadi serupa dengan dunia. Itulah sebabnya Mazmur 1 dibuka dengan satu kalimat yang kuat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya dalam kata lain, yang mau Daud katakan adalah berbahagialah orang yang tidak menjadi seperti dunia. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk tidak menjadi seperti dunia? Bagaimana cara kita untuk mengetahui kebenaran dan menghidupkan kebenaran tersebut? Banyak dari kita berpikir bahwa cara terbaik untuk mengetahui kebenaran adalah dengan mempunyai pendeta yang rohani. Ya kan? Mempunyai pendeta yang rajin melawat. Mempunyai pendeta yang mempunyai integritas. Tapi bukan itu kata Daud. Kebenaran dimulai bukan dengan memiliki pendeta yang rohani. Kebenaran dimulai dengan menjadi berakar pada firman. Inilah yang dikatakan dalam ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi ada 2 cara untuk berakar pada firman. Yang pertama adalah kita harus membuat Taurat Tuhan menjadi kesukaan kita. Ya. Kalau saya tanya kepada Pak Joyce Tompol, apa makanan kesukaan Bapak? Tahu goreng. Tahu goreng. Dan ini yang mau saya sampaikan kepada Pak Joyce Tompol ya. Semoga firman Tuhan menjadi seenak tahu goreng di dalam kehidupan Pak Joyce Tompol. Amin. Itulah artinya berakar. Firman Tuhan menjadi patokan utama. Dan apapun nanti mau di depan itu ada rendang,
mau di depan itu ada sate sapi, Pak Sitompul tuh nggak akan goyang. Kenapa? Karena tahu goreng lah menjadi kesukaan utama. Permasalahan kita itu kita terlalu kenyang memakan junk food yang ada di dunia luar, sehingga kita tidak membuat firman Tuhan kesukaan utama di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara berakar pada firman. Kita harus merenungkan Taurat itu siang dan malam. Membaca dan merenungkan itu dua hal berbeda. Kita bersyukur ya bahwa mempunyai sistem follow the Bible. Tapi kelemahannya adalah begitu banyak anggota yang suka membaca firman, tapi tidak pernah merenungkan firman itu. Itu dua hal berbeda. Membaca dan merenungkan adalah dua hal berbeda. Semua orang bisa membaca firman, tapi tidak semua orang bisa merenungkan firman Tuhan. Apa yang dimaksud dengan merenungkan firman Tuhan? Yang dimaksud dengan merenungkan firman Tuhan adalah kita membuat firman Tuhan sebagai patokan utama dalam kehidupan. Cara kita membesarkan anak, cara kita menggunakan waktu, cara kita makan, cara kita bergaul, kerja itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang dimaksud merenungkan firman Tuhan. Tidak cukup membaca. Tidak cukup menghafal. Kita dipanggil untuk merenungkan firman Tuhan. Kita harus membiarkan firman Tuhan itu berakar dalam diri kita. Sehingga dalam setiap keputusan yang kita lakukan, kita bisa berkata bahwa keputusan kita itu memang sejalan dengan firman Tuhan. Kita bisa membela. Itu dimaksud dengan merenungkan. Dan ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita tidak akan peduli mengenai kepentingan pribadi. Tetapi kita akan selalu membuat Tuhan sebagian terutama. Kenapa begitu banyak demo-demo di gereja? Kenapa begitu banyak anggota-anggota toksik? Karena begitu banyak pemimpin, begitu banyak pendeta, begitu banyak orang-orang awam yang suka membaca firman Tuhan, tetapi gagal merenungkan firman itu. Biarpun mereka suka mengutip firman Tuhan, tapi pada saat bersamaan, ketika mereka menghadapi masalah, mereka gunakan cara-cara duniawi. Itu yang pertama, berakar pada firman Tuhan. Yang kedua adalah, kita harus berbakti dengan benar. Saya di sini tidak berbicara tentang sekadar alat musik ya, maupun juga pola ibadah yang benar. Kita harus pastikan bahwa kita menguduskan hari Sabat secara tepat. Sudahkah kita menguduskan hari Sabat dengan cara yang benar? Sudahkah kita menjaga keseimbangan antara Tuhan dan sesama anggota jemaat? Sudahkah kita menggunakan waktu Sabat itu dengan bijak? Kemudian yang ketiga, kita harus waspada terhadap ajaran spiritisme. Banyak orang Advent, mereka tidak percaya ada hantu. Tapi mereka takut untuk lewat kuburan. Mereka lihat orang-orang seperti itu. Mereka takut untuk tawar mandi malam-malam. Mereka takut lewat jalan yang gelap. Mereka takut untuk lewat tempat-tempat angker. Waspada terhadap ajaran-ajaran spiritisme. Yang keempat, waspada terhadap doktrin-doktrin palsu. Baik dari luar gereja maupun dari dalam gereja. Di dalam gereja begitu banyak orang-orang yang menganggap bahwa diri mereka itu adalah Alkitab berjalan. Dan kalau orang tidak hidup sesuai dengan keinginan mereka, maka mereka tidak layak masuk surga. Jadi baik liberalisme maupun ultrakonservatisme itu adalah dua spektrum yang berbahaya. Waspada terhadap doktrin yang palsu. Apa ciri-ciri doktrin yang palsu? Doktrin yang palsu itu adalah doktrin yang mengajarkan keselamatan dapat diraih oleh usaha mereka. Kalau ada orang mengatakan bahwa kita harus country living untuk selamat, itu doktrin palsu. Kalau ada orang mengatakan bahwa kita harus vegetarian untuk selamat, itu doktrin palsu. Kalau ada orang mengatakan, bahwa kita harus melarang, harus memastikan anak kita tidak nonton TV supaya selamat, itu adalah doktrin palsu. Kenapa? Karena keselamatan adalah satu hal yang diberikan oleh Tuhan. Ketahui kebenaran. Ini yang pertama. Yang kedua adalah lanjutkan reformasi. Kata-kata reformasi identik dengan pergerakan gereja di abad ke-16 ya, di mana Martin Luther
mencanangkan tiga sola. Sola fide, sola gratia, dan satu lagi apa ya? Sola fide, sola gratia, sola bagaimana kita harus menolak, dan menjunjung tinggi firman Tuhan. Tapi masalah mereka adalah mereka seringkali berhenti di dalam reformasi mereka, dibutakan oleh prasangka dan asumsi. Mereka tidak melakukan. Kenapa? Karena dia memiliki kebencian tertentu. Setiap reformator itu karena mereka berhenti dan mereka mau dihalangi oleh prasangka dan asumsi. Untuk itu apa yang dimaksud dengan melanjutkan reformasi? Jawabannya simpel. Oke, kita harus bertumbuh dalam kerohanian kita. Bukan saja di dalam pengetahuan, oke, seperti tadi saya katakan, dan begitu juga dalam kerohanian. Bagaimana kita tahu bahwa kita telah bertumbuh dalam kerohanian? Buah-buah roh. Oke. Kalau jika Anda mau tahu apakah Anda bertumbuh di dalam kerohanian, coba tanya kepada diri saudara. Saya gampang tersinggung, saya gampang marah. Apa ada kesombongan dalam diri saya yang bersifat tersebut? Dan inilah yang dikatakan oleh Mark Finley dalam pelajaran kita. Reformasi itu harus terus dilanjutkan. Beberapa bulan lalu, sejak awal pelajaran ini kita telah mempelajari pekabaran 3 malaikat. Tapi dalam pelajaran hari Selasa kita diingatkan bahwa ada malaikat keempat, ya. Dan dalam malaikat keempat ini, malaikat ini memberikan kuasa kepada pemberitaan ketiga malaikat supaya bumi disinari dengan kemuliaan Tuhan. Kita diberikan kuasa. Kita diberikan kuasa agar karakter Tuhan dinyatakan kepada setiap dunia. Lanjutkan reformasi. Jangan berhenti. Bagi teman-teman yang sudah vegetarian, tanyakan kepada diri saya, tanyakan kepada diri Anda, reformasi apa yang harus saya tambahkan. Bagi teman-teman yang tidak membeli atau menjual hari Sabat, tanyakan diri saya, tanyakan diri teman-teman, reformasi apa yang harus saya canangkan dalam kehidupan saya. Terlalu sering kita sibuk sama kerohanian orang lain. Terlalu sering kita sibuk dengan kegagalan orang lain sampai kita lupa untuk melanjutkan reformasi dalam diri kita. Ini tantangannya. Bukan masalah mengenai sejahat apa orang lain, tapi apakah saya berhenti di dalam reformasi saya. Ellen White di dalam bukunya Step to Christ, semakin dekat kita melangkah kepada Kristus, maka semakin besar kita rasa, maka semakin banyak dosa-dosa yang kita lihat dalam diri kita. Jangan pernah mudah puas dengan apa yang kita raih. Karena halangan terbesar, bahaya terbesar kepada reformasi kerohanian adalah stunting, adalah pertumbuhan yang stunting. Kita menganggap kita sudah cukup suci, kita menganggap kita sudah cukup terhormat, dan itu menghalangi perubahan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, cara ketiga, untuk berjaga-jaga dan sadar, kita harus mengabarkan kemuliaan Tuhan. Jadi iman tanpa bersaksi itu hanyalah kebohongan. Kenapa? Karena kalau kita benar-benar memiliki kemuliaan Tuhan dalam diri kita, maka kita pasti memiliki kerinduan agar semua orang lain tahu apa yang kita rasakan. Itulah sebabnya mengapa Ellen White berkata di dalam Testimonies for the Church, jilid 6 halaman 19, pekabaran kebenaran Kristus terdengar dari ujung bumi yang satu ke ujung yang lain. Inilah kemuliaan Allah yang menutup pekerjaan malaikat ketiga. Teman-teman, saya rindu ya, agar suatu hari nanti Indonesia bisa menjadi pusat misionaris. Dalam artian bukan berarti misionaris datang ke Indonesia, tapi Indonesia mengirim misionaris-misionaris ke luar negeri. Banyak dari kita berpikir, pastor,
Di Indonesia saja sudah banyak yang mendengar, yang belum mendengar pekabaran Injil, kan mengirim misionaris ke luar negeri. Kita harus ingat bahwa kemuliaan Allah itu harus menutupi seluruh dunia. Kalau kita hanya puas dengan pola pikir kita masing-masing, dengan gereja kita masing-masing, tidak akan pernah jalan. Coba kita lihat ke belakang. Bagaimana ceritanya sehingga misionaris-misionaris itu bisa datang ke Indonesia? Simpel. Gereja-gereja bersatu padu mengumpulkan uang untuk mendanai misionaris agar mereka bisa menginjil ke luar negeri. Sudahkah kita memiliki kerinduan yang sama? Pernahkah gereja-gereja di mana Anda melayani itu mengumpulkan uang untuk mengirim misionaris ke Timur Tengah, ke Eropa, ataupun ke Amerika? Tidak. Perhatikan apa yang ditulis di dalam kisah 11. Oh, kisah 11 kalau nggak salah. Atau kisah 12. Gereja Antioquia menyisihkan Paulus dan Barnabas untuk menjadi rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Bagaimana dengan gereja kita masing-masing? Ya. Bagi gereja kita masing-masing. Bagi gereja Ibu Vivi, Ibu Evi, bagi gereja Pak Jeffrey, bagi gereja Pak Sitompul. Pernahkah gereja kita menyisihkan beberapa orang untuk menjadi misionaris bagi golongan orang tertentu? Ini panggilan kita untuk mengabarkan kemuliaan Tuhan. Dan di dalam pelajaran hari Selasa dikatakan bahwa untuk pekabaran malaikat keempat itu kita akan diberikan exousia, kekuasaan, power untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan itu. Alasan kenapa kita belum menerima kekuasaan itu adalah karena kita ragu-ragu dengan panggilan kita. Karena kita terlalu nyaman dengan persekutuan kita, dengan persaudaraan kita, dengan persahabatan kita. Kalau Indonesia tidak pernah berpikir untuk mengirim misionaris, maka gereja Indonesia tidak akan pernah bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas. Tidak akan pernah bertumbuh. Terlalu sibuk untuk mementingkan renovasi gereja. Terlalu sibuk untuk mementingkan mission trip di dalam negeri. Belajar untuk pergi keluar. Saya nggak ada salah ya. Saya nggak berusaha menentang soal renovasi gereja. Renovasi bagus. Tapi sudahkah kita menggunakan uang yang sama untuk mengirim orang dalam pekabaran Injil? Selanjutnya, saya akan menutup pelajaran kita dengan satu kata. Ini yang saya ambil dari pelajaran hari Kamis. Di dalam mengabarkan pekabaran 3 malaikat, kita harus ingat satu tema utama. Dan tema itu adalah anak domba Allah yang disembelih. Menurut buku yang ditulis oleh Angel Manuel Rodriguez, salah seorang expert di dalam bidang Alkitabiah, dia berkata demikian. Kita harus dengan sengaja menempatkan anak domba yang disembelih di pusat doktrin dan misi kita. Dan bahkan setiap artikel yang kita tulis, setiap doa yang kita buat, setiap lagu yang kita nyanyikan, setiap pelajaran kitab suci yang kita berikan, dan dalam segala hal yang kita lakukan, biarlah kasih yang diungkapkan oleh anak domba di kayu salib mengubah cara kita memperlakukan satu sama lain dan menggerakkan kita untuk juga peduli pada dunia. Di awal pembicaraan tadi saya mengatakan bahwa masalah terbesar itu adalah Yesus belum datang juga. Jika kita memang benar-benar punya kerinduan, bukankah seharusnya ini mendorong kita untuk menjadi lebih aktif dalam penginjilan? Tetapi kita ingat juga, dalam mengabarkan Injil, biarlah anak domba yang disembelih itu menjadi pusat doktrin dan misi kita. Biarlah ia menjadi penggenapan dari semua ajaran dan kepercayaan kita. Biarlah ia menjadi cahaya yang menyelimuti kita. Biarlah dalam semua hal yang kita lakukan, orang tidak akan melihat betapa mewahnya gereja kita. Orang tidak akan melihat betapa baiknya anggota kita. Orang tidak akan melihat bagaimana kompaknya anggota jemaat. Tetapi yang mereka saksi tidak lain adalah anak domba disembelih. Dan mereka bisa kagum menyaksikan bagaimana setiap anggota gereja Masih Advent hari ke-7 adalah menjadi pribadi-pribadi yang siap mengorbankan diri demi pekabaran Tuhan.
Demikian kesimpulan kita akan masuk kepada sesi diskusi. Semoga bermanfaat. Oke. Pak Yohanes, satu pelajaran yang sangat bagus ya. Pertama ada challenge di sini buat kita sebagai umat Tuhan untuk menyokong misionaris-misionaris ya. Jadi mungkin selama ini kita tidak pernah pikirkan itu ya. Hanya memikirkan kita punya pusat pendidikan misionaris di berbagai di Minahasa, di Utara. Seharusnya kita sebagai umat Tuhan yang hidup harus menyokong misionaris. Terima kasih atas pelajaran yang begitu baik. Luar biasa. Baik, kita akan masuk ke diskusi. Mungkin pendeta sebelum mulai bisa minum dulu. Saya lihat ini Ada pertanyaan di kolom chat. tunggu. Kok nggak kelihatannya chatnya? Nonton TV hari Sabat, ada yang nanya. Bacakan ya. Dari Jerry Inkiriwang. Nggak, di saya nggak kelihatan chatnya. Ada Jerry Inkiriwang. Jika menonton TV pada hari Sabat tidak menjadi ukuran, apakah sekarang kita sudah boleh menonton TV pada hari itu? Silakan pendeta. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya ya, bahwa kita harus berjaga-jaga dan bersedia. Dan bagaimana cara pertama untuk berjaga-jaga dan bersedia? Ya, mengetahui kebenaran. Yang pertama. Dan yang kedua juga melanjutkan reformasi. Apakah jika menonton TV pada hari Sabat tidak menjadi ukuran, apakah kita boleh sekarang menonton TV pada hari Sabat? Ini bukan masalah boleh nggak boleh ya. Karena kalau kita berbicara mengenai keselamatan, ukuran kita itu hanya Yesus. Dan alasan kenapa saya tidak menonton TV hari Sabat, karena saya mencintai Yesus dan saya mau menggunakan waktu saya bersama-sama dengan Yesus. Begitu. Itu intinya. Ya, cukup singkat dan jelas. Terima kasih. Bagaimana Saudara Jerry? Oke. Pertanyaan berikut, ada yang raise hand di sini. Ibu Evi, silakan. Terima kasih pendeta pembahasannya yang jempol. Saya mau bertanya yang pelajaran hari Minggu dan yang hari Senin. Nggak panjang-panjang, ini nubuatan Daniel dan Wahyu dikombinasikan dengan karunia nubuat modern. Apa yang dimaksud dengan modern ini adalah tulisan Ellen White. Terus yang di hari Senin, bagaimana kita mengerti akan kebenaran telah membebaskan kita gitu. Itu aja, thank you. Coba boleh ulangi yang pertama, Bu? Di hari Minggu pendeta di paragraf terakhir, Kristus telah memberi kita pekabaran akhir zaman ini sehingga mengetahui apa yang akan datang. Kita dapat bersiap untuk itu. Nubuatan Daniel dan Wahyu dikombinasikan dengan karunia nubuat modern. Apa yang dimaksud dengan karunia modern ini adalah tulisan Nyonya Ellen White. Di hari Minggu yang ini loh, terakhir ini nih. Karunia nubuat modern. Oh iya, betul Ibu. Saya tadi sudah cek juga terjemahan bahasa Inggrisnya. Memang sepertinya tuh karunia roh nubuat modern itu adalah tulisan Nyonya White. Kenapa ada kata modern? Karena memang tulisan Nyonya White kan memang diberikan pada masa modernisme. Begitu. Jadi memang itu adalah untuk mempersiapkan diri kita
kita harus mempelajari nubuatan Daniel dan Wahyu, kemudian kita harus menggunakan pelajaran-pelajaran ini dan mengaplikasikannya dengan tulisan-tulisan Ellen White. Itu yang dimaksudkan di dalam pelajaran hari Minggu di paragraf terakhir. Kemudian Terima kasih. pertanyaan kedua tadi, bagaimana kebenaran itu membebaskan? Ya. Jadi ini yang menariknya. Ya. Ada satu, saya jawab dengan satu perumpamaan aja ya Bu ya. Contohnya, oke. Jadi ada satu kampung itu mereka belum ada listrik. Dan satu hari masuklah PLN dan berkat PLN kampung itu juga sekarang sudah punya listrik. Tapi begitu dipasang bola lampu di setiap rumah, ada dua reaksi berbeda dari setiap pribadi. Tipe orang pertama adalah begitu dipasang lampu, mereka dari betapa kuat rumahnya. Lampu itu kemudian langsung dibersihkan. Kenapa? Karena kebenaran itu, sinar itu membebaskan. Tanpa lampu kita nggak akan tahu seberapa kotor rumah kita. Tapi ada juga tipe orang yang kedua, biarpun sudah pakai lampu dan dia melihat rumahnya kotor, bukannya dibersihkan tapi dia malah ngeluh, ini kayaknya karena lampu ini di rumah saya kotor. Jadi itulah artinya kebenaran itu membebaskan. Kita menyadari bahwa hidup kita itu tidak seindah apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Dan untuk itu kita dipanggil untuk sesuai, untuk kembali ke jalan yang benar. Sama seperti kalau kita berjalan ya. Suatu waktu saya ingin pergi ke Taman Mini naik pakai GPS. Pertama dengan inisiatif sendiri. Oke. Saya penuh spekulitas. Saya anggap saya tahu cara ke Taman Mini dari Pancoran dengan usaha saya sendiri. Kemudian setengah jalan, saya sepertinya salah jalan. Tapi saya tetap nggak mau pakai GPS. Dan setelah saya pakai GPS itu, saya tahu ternyata saya sudah nyasar 5 km jauhnya. Kebenaran membebaskan saya. Tapi kita harus ingat juga loh, bahwa kebenaran itu mempunyai dampak lain. Begitu, biarpun kebenaran itu membebaskan, tapi kita harus sadari bahwa kebenaran itu juga menyakiti kita. Ya. Karena tanpa rasa sakit, tidak ada kebebasan. Ya, jadi dua hal ini harus diingat. Ini yang disebut kenapa kebenaran membebaskan, karena dengan mengetahui kebenaran, kita lepas dari semua prasangka dan asumsi pribadi, dan kita diberikan kemampuan untuk melangkah ke satu arah yang tujuannya itu sudah pasti. Oke, begitu. Terima kasih. Bu Evi. Sama-sama. Terima kasih Pendeta. Sudah paham. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya dari pendeta. Ini ada pertanyaan di chat. Apakah membuka Sabat tidak tepat waktunya akan menyebabkan kita berdosa? Apakah ada kutipan dalam Roh Nubuat ini dari Sani, suami dari Ibu Evi ya mungkin ya? Oke, silakan pendeta. Well, I think it depends on how you define sin. Okay, it depends on how you define sin. Itu tergantung cara Anda mendefinisikan dosa. Kalau Anda mendefinisikan dosa sebagai pelanggaran akan hukum, technically ya itu nggak dosa. Membuka Sabat di waktu yang salah itu nggak dosa. Tapi kalau kita melihat dosa sebagai, ada satu istilah yang digunakan dalam konsep dosa, missing the mark. Ya, apa missing the mark itu terjemahnya ya? Kita nggak. Jadi ada dua definisi dosa yang jarang kita bahas. Pertama, missing the mark. Kita tidak hidup sesuai dengan apa ekspektasinya. Yang kedua, broken relationship. Hubungannya rusak. Oke. Coba saya tanya kepada Pak Stombola. Oke. Kalau Bapak, saya nggak tahu apakah Bapak, kita tahu bahwa kalau sama istri itu pasti ada date night kan. Pasti ada saat di mana kita sama istri sama-sama. Oke. Bapak janjian jam 8 dengan istri untuk date night. Untuk romantic night lah, untuk jalan-jalan keluar makan bareng. Ya. Kemudian janji jam 8, tapi Bapak sibuk kerja dan malah datang jam 9. Kira-kira cinta ibu ke Bapak itu berkurang nggak? Cintanya tidak berkurang, tapi kecewa. Tapi dia kecewa. Yeah. Oke, karena itu menunjukkan bahwa Bapak lebih mementingkan pekerjaan daripada istri. Itu masalahnya. Ya. Jadi apakah ada hukum yang dilanggar ketika kita terlambat membuka Sabat? Technically no.
Tapi itu menunjukkan siapa yang menjadi prioritas utama kita. Ya. Kalau kita di Sabat jam 6.45 setelah azan kita masih baca berita, apa artinya? Kita lebih mencintai dunia daripada Tuhan. Apakah Tuhan cintanya akan berkurang kepada kita? Enggak. But it reveals something about who you are. Tapi itu mengungkapkan sesuatu tentang hubungan kita dengan Tuhan. Sama aja kalau misalnya saya pergi jalan-jalan ke Jakarta. Kemudian saya belikan istri saya batik. Tapi nomor batiknya salah. Sitel. Apa tandanya? Artinya saya nggak mengenal siapa istri saya. So, itu jawaban untuk Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau bisa saya ambil satu kesimpulan, jadi mengenai sahabat ini tadi kan dikatakan bukan iya atau tidak gitu ya. Iya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menjalin hubungan atau apa namanya persekutuan dengan Tuhan sepanjang hari Sabat. Apa yang kita lakukan sepanjang hari Sabat itu kita harus mengetahui apakah yang saya lakukan ini mengganggu persekutuan saya dengan Tuhan atau nah itu tadi bisa begitu ya. Ya. Jadi kalau lakukan itu mengganggu persekutuan saya dengan Tuhan, tinggalkan. Apakah bisa begitu ya? Boleh saya tambahkan? Boleh. Kadang kami lagi udah jam buka Sabat, saya bilang Sani berhenti dulu, kita doa dulu. Dia bilang ntar aja di rumah aja katanya. Saya bilang doa aja dulu, baca firman nanti di rumah. Well, saya nggak mau berargumen soal itu ya. Tapi apa yang menjadi prioritas? Apa yang menjadi kegemaran kita? Itu pertanyaannya. Ya. Apakah dosa kalau kita nggak buka Sabat sesuai dengan waktu? Ada juga beberapa orang ya yang benar-benar ingin buka Sabat dan tutup Sabat itu benar-benar strict dia. Oke. Kadang-kadang acara PA pun belum selesai dipotong. Apakah itu benar juga? Apa yang menjadi prioritas kita? Itu pertanyaan. Bagi beberapa orang memang harus teratur. Jam buka dan jam tutup Sabat harus teratur. Dan saya menghormati keputusan orang-orang yang demikian. Oke, saya benar-benar menghormati. Karena itu menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah prioritas terutama. Tapi kita juga gimana ya? Tapi ada baiknya kita merefleksikan diri, merenungkan diri. Sudahkah saya membuat Tuhan yang terutama di dalam pemeliharaan hari Sabat saya? Oke, begitu. Oke, Pendeta, saya sangat tertarik dengan perbincangan dan juga respon Pendeta yang berhubung dengan Sabat. Ya, bagi saya melihat itu sebagai satu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita suka Tuhan, maka kita akan buat sesuatu seperti mana yang kita inginkan. Bukan katakan, ya memang punya time management kita, ya pengurusan masa kita. Kalau katakan Sabat itu mula kalau di Malaysia, oke, dikatakan sunset. Sunset adalah 6:30 petang. Tapi biasanya kita lihat ya seperti mana yang Ibu Ebi katakan tadi ataupun yang lain mengatakan bagaimana kadang-kadang kita buka Sabat jam 8 malam. Maknanya sudah hampir 1.5 hour from the time. Memang tidak salah, tidak berdosa, tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana our priority? Kalau kita utamakan Tuhan, maka kita akan stick to the time. Saya rasa kalau yang cintakan Tuhan, God first, so kita tidak akan melambat-lambatkan. Begitu juga dengan yang mempercepatkan sundown. So the same thing happen. Depend on how is our relationship with God. Bagi saya dia tidak dosa. Dia tidak, tetapi
bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu. Ya. If you put God first, everything will be on time. Ya rasanya itu tuh, ya pendeta. Tapi memang kita harus akui ya Pak Sindan ya, bahwa cara kita menguduskan hari Sabat itu seringkali dipenuhi oleh berbagai prasangka dan asumsi kita masing-masing, terutama budaya. Contohnya saya waktu di Filipina, saya kebiasaan dulu beli makanan makan malam, makan siang itu hari Sabat, kebiasaan. Karena budaya itu mengizinkan. Ya, jadi kadang-kadang ada beberapa cultural baggage atau cultural baggage itu kayak budaya-budaya lokal yang kita serap dan kita jadikan kebiasaan di hari Sabat. Dan itu harus kita evaluasi. Itulah makanya Paulus berkata kepada salah satu jemaat di Perjanjian Baru, evaluate yourself. Okay. Evaluasi diri masing-masing. Paulus nggak bilang loh evaluasi tetangga kamu. Paulus nggak bilang evaluasi ketua jemaat kamu. Paulus juga nggak bilang evaluasi diakon kamu, tapi evaluasi diri kita. Dari cara pemeliharaan hari Sabat, kita sudah sesuai nggak? Ya, saya pernah ketemu beberapa orang yang kalau hari Sabat itu mereka memulai on time, berakhir on time. Mereka tidak jual beli hari Sabat. Tapi di WhatsApp mereka aktif terus. Facebook jalan terus. Ya, jadi gimana? Ya, jadi semua dari kita harus sadari ya, bahwa semua dari kita memiliki kebutaan masing-masing. Ada special blindness. Saya kurang tahu apa bahasa Inggrisnya itu. Ada blind spot kita masing-masing di dalam kerohanian, terutama hari Sabat. Oleh karena itu kita perlu untuk mengevaluasi diri, kita perlu feedback dari orang agar kita bertumbuh di dalam kerohanian masing-masing. Contohnya ketika kita berbicara mengenai majelis hari Sabat. Banyak gereja masih mengadakan majelis hari Sabat. Biarpun memang tulisan Ellen White itu tidak menentang majelis hari Sabat. Saya nggak tahu ya apa saya salah atau enggak. Tapi dari apa yang saya baca, saya belum menemukan yang menentang majelis hari Sabat. Tapi kalau kita mau jujur, begitu kita taruh majelis hari Sabat, beban itu terasa sekali. Dan seringkali acara-acara, baik acara PA maupun acara-acara lainnya itu menjadi terganggu karena majelis. Ya, saya bersyukur ya waktu di jemaat saya terakhir di Jisdak, mereka majelis hari Minggu. Puji Tuhan begitu. Tapi di gereja jemaat yang lain, mereka masih memilih hari Sabat. Oke. Nah, itulah makanya tanya kepada diri saya. Apa blind spot apa yang saya miliki di dalam kehidupan saya mengenai pemeliharaan hari Sabat? Tanya pada diri masing-masing. Karena blind spot itulah yang menunjukkan prioritas kita kepada Tuhan. Oke. Terima kasih Pak Sindan. Ya, pendeta, memang saya sangat setuju dengan pandangan Pak Pendeta. Namun kita perlu mengubah kita punya mindset. We need to change our mindset. Sebab apabila kita katakan dibolehkan, mana dibolehkan, so itu akan menjadi budaya. Akan menjadi budaya kita. Maknanya kita boleh melamatkan, mempercepatkan. So we need to stick to what we believe, what we are asked to do. Ya, maknanya mindset itu perlu diubah. So kalau katakan, oke, pendeta katakan tadi kalau kita berada di tempat luar, apakah kita akan influence dengan budaya di sana? Maknanya di mana kita berada itu, maknanya boleh berubah-ubah. We need to stick. We need to be firm. Contoh ya, pendeta tentang berkata dengan Sabat ini, okay. Ada katakan, okay, as long as we go to worship on Sabbath, it's okay. Either we go early or late, it's okay. But apa yang kita mau ialah bagaimana kita punya pendirian kita, mindset kita punya mindset kita. Apakah kita boleh berubah-ubah, ataupun kita mesti
firm to kita punya doktrin kita. Bagaimana tuh pendeta? Apa suara saya kedengaran jelas? Di sini lagi hujan deras sekali. Oke. Kedengaran? Ya, setelah ada bagaimana kita punya mindset kita. Apakah Mindset itu, ya. yes. Coba Apakah buka. kita, Ya. satu tadi, apabila kita berada di luar, katakan mananya di luar tempat kita, kita biasanya kita akan influence dengan budaya di sebelah sana. So bagi saya apapun kita mesti we have to be firm. We have to be firm in our mindset. Dan kita tidak boleh influence with the culture. Seperti mana yang pendeta katakan tadi, apabila pendeta berada di Filipina, oke, boleh membeli, we can buy. So, macam mana tuh pendeta? Pertanyaannya, Ya, yang berhubungan dengan sahabat, memang kalau orang-orang ya Yahudi memang tidak boleh memasak pada hari Sabat. That is very strict. Tapi bagaimana dengan budaya kita? Apakah kita sehingga masak pun kita tidak boleh masak? ini pendeta hilang nih. Ya, mungkin jaringan. Iya, mungkin jaringan tadi Pak Pendeta bilang hujan deras di sana. Baik, mungkin saya berikan tambahan sedikit ya Pak. Ya, Joy. Pendeta Timo, silakan. Pendeta Yosef. Makasih Pak Sindan. Sesungguhnya firman Tuhan itu berlaku di semua tempat sama. Tidak ada yang bisa dibeda-bedakan. Pengertian juga harus sama. Dan makna yang terkandung dalam setiap perintah itu juga harus sama di setiap tempat. Kalau tidak sama, berarti nanti kita akan dapat menilai Tuhan kita nggak konsisten. Nah, yang menjadi hal kita akan bicarakan di sini ada namanya cara memelihara Sabat. Jadi kalau Sabatnya sudah clear ya, Sabat dari matahari terbenam ke matahari terbenam. Nah, bagaimana kita mengobserv hari Sabat itu? Nah, jadi kata yang digunakan jangan jangan bekerja. Kita harus tahu konteksnya. Konteks apa? Yaitu bekerja dalam arti job, ya, melakukan pekerjaan yang bersifat untuk kehidupan kita. Tetapi setelah kita berkembang kepada zaman sekarang, Nyonya White mulai membuka pemikiran. Bukan hanya job dalam arti saya pergi ke ladang, tetapi segala sesuatu yang menyita pikiran saya, yang menarik perhatian saya, bahkan menghilangkan fokus saya kepada keputusan Sabat, hentikan segera. Kan begitu ya? Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana dengan masak pada hari Sabat? Nah, masak pada hari Sabat, kita harus melihat konteksnya. Tuhan Yesus menggunakan konteks. Apakah kamu akan membiarkan orang yang terjerembab ke dalam jurang, lalu kamu tidak tolong pada hari Sabat oleh karena tidak boleh melakukan aktivitas bekerja? Kan beda kan? Itu sama-sama berusaha, bahkan saya harus memberikan perhatian saya menolong dia. Tetapi dalam konteks masak pada hari Sabat, maka kita dapat melihat kita punya anak kecil. Lain lagi bedanya kan? Kita punya anak kecil. Tentu kita harus masak untuk dia. Tapi kalau memang bisa dipersiapkan dari hari Jumat, lalu tetap hangat pada hari Sabat, dan semua makanan tidak terlalu banyak. Contoh, ada orang kalau hari Sabat makannya pasti enak-enak. Ada satu keluarga yang saya kenal, kalau sudah hari Sabat, tahu apa yang kita akan makan? Ikan mas. Itu bagi orang Batak diarsik lagi. Jadi makanan hari Sabat bukanlah makanan yang membuat kita menghabiskan energi untuk memasak. Buat sesederhana mungkin, kan itu kata-katanya. Karena di sana bukan untuk menikmati makan di sana. Itu dia. Kita menikmati hubungan dengan Tuhan. Tapi jangan karena menikmati hubungan dengan Tuhan lalu terganggu bagian tengah kita ini, sehingga kalau kita berbakti akhirnya terganggu.
Jadi buat itu senikmat mungkin. Makanya hari Sabat harus menjadi hari kenikmatan. Tetapi jangan merepotkan kita. Yang saya lihat di potluck pun repot sekali. Besar makanan. Bagaimana kalau disederhanakan? Misalnya roti. Tapi emang kultur orang nggak sama kan? Ada orang nggak bisa makan roti, Pak. Seperti kayak seorang Batak. Kalau nggak nasi masuk ke perut, nggak makan rasanya gitu. Tapi kan bisa dibiasakan. Bukan berarti harus dipaksakan. Jadi kalau dalam hemat saya apa yang dikatakan oleh Pendeta Yohanes tadi, kita pahami dalam arti bahwa mari kita lihat untuk apa kita hari Sabat? Untuk memuji Tuhan. Kalau untuk memuji Tuhan, apa yang kita lakukan? Hindarkan hal-hal yang membuat terganggu segala urusan hubungan dengan Tuhan. Kira-kira begitu. Terima kasih. Tambahkan Pak Pendeta. Terima kasih, Pendeta. Terima kasih Pendeta Yosef. Jelas ya, Pak? Ya, jelas. Ya. Sangat jelas. Oh, Terima kasih. terima kasih. Berikut ada pertanyaan lagi dari chat ini. Dari Pak Victor Len. Mungkin saya mau tambahkan untuk Pak Sindan tadi. Oh, oke, silakan. Kita harus ingat ya bahwa reformasi itu harus terus berlanjut. Ya. Yes. Kebenaran itu harus selalu bertumbuh, terutama ketika kita berbicara mengenai iman dan hukum. Okay. Itulah sebabnya di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, be transformed by the renewing of your mind. Di sini dibilang pembaharuan budimu, tapi bahasa Inggris itu renewing of your mind, renewing, continuous, itu selalu berlanjut dia. Dan ini yang sering kali kita miss. Kalau kita mau jujur, dari berbagai tempat yang saya datangi, setiap tempat itu kadang-kadang mempunyai budaya masing-masing dalam memelihara lisan. Setiap tempat mempunyai budaya masing-masing. Dan kita harus akui juga bahwa terkadang implikasi penyucian hari Sabat itu berbeda-beda di tiap tempat. Tapi pertanyaannya, apakah prinsip tetap sama? Prinsipnya itu masih tetap sama. Kalau misalnya ada pribadi, saya pasti ingat beberapa tahun lalu waktu Global Youth Day pertama kali diinisiasikan di Uni Barat. Ada banyak pendeta yang komplain. Mereka bilang itu anak-anak muda ngapain keluar hari Sabat? Mereka seharusnya di gereja dong. Masa ini jadi bakti sosial hari Sabat? Itu salah. Kenapa kita anggap salah? Karena bagi kita, tindakan ke gereja hari Sabat itu sudah sama dengan menyucikan hari Sabat. Jadi kita perhatikan bahwa budaya seringkali menipu kita. Itulah sebabnya Injil. Salah satu kalau saya nggak salah itu namanya ada seorang misiologi, dia berkata demikian. Injil itu harus bersifat kultural dan let me say it in English. The gospel must be cultural and countercultural at the same time. Itu harus. Jadi Injil itu harus sesuai dengan budaya, tapi pada saat bersamaan harus bisa juga melawan tradisi-tradisi palsu yang membebani ajaran keagamaan. Itulah makanya pilihan terbaik itu adalah dengan mengevaluasi diri. Coba kita jujurlah sama Tuhan. Sudahkah saya membuat kamu menjadi yang terutama? Terkadang kita berpikir karena kita di gereja dari matahari terbit sampai matahari terbenam, ya, dari jam 8 sampai jam 6, itu artinya kita sudah menguduskan hari Sabat. Tapi faktanya adalah, begitu selesai potluck, waktu kita makan-makan, seringkali topik yang dibahas itu adalah topik-topik yang tidak kita dia. Ya kan? Apakah itu menjamin kita sudah menguruskan hari Sabat? Enggak. Oke. Jadi harus seimbang, Kita harus bisa mempertanyakan diri kita dan mempertanyakan budaya di mana kita hidup. Hanya dengan demikianlah kita bisa menguduskan hari Sabat dengan cara yang Tuhan inginkan. Ya. Saya nggak bilang ya bahwa budaya Filipina yang boleh yang boleh belanja di Sabat itu benar. Harus bisa dipertanyakan. Semoga Pak Sindan puas jawabannya. Oke, terima kasih. Nah, berikut ada pertanyaan dari Victor Lanes ya. Selamat Sabat Pendeta Yohanes. Mengapa pada saat selesai pekan penciptaan Tuhan Allah tidak langsung perintahkan untuk manusia menguduskan Sabat? Sedangkan perintah yang tidak sepenting Sabat, yaitu perintah untuk jangan memakan buah pengetahuan baik dan jahat,
Tuhan Allah langsung perintahkan untuk jangan memakannya? Nah, ini pertanyaan bagus juga. Boleh diulangi lagi Pak Sutompul, soalnya tadi ini kayaknya pertanyaannya waktu saya keluar tadi deh, jadi saya nggak bisa baca. Oke. Selamat Sabat, Pendeta Yohanes. Mengapa pada saat selesai pekan penciptaan, Tuhan Allah tidak langsung perintahkan untuk manusia menguduskan Sabat? Sedangkan perintah yang tidak sepenting Sabat, yaitu perintah untuk jangan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, Tuhan Allah langsung perintahkan untuk jangan memakannya. Nah, jadi ya, kita harus ingat bahwa di dalam Kejadian 2, kita harus akui bahwa itu memang bukan kata-kata perintah ya, atau bukan kata-kata yang bersifat imperatif. Tapi kita harus perhatikan juga, kalau hari Sabat itulah puncak dari segalanya. Itulah puncak dari segalanya. Contohnya kalau kita perhatikan dalam Kejadian 1 ayat 1, dalam Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2, Kejadian 1 ayat 1 itu dalam bahasa Ibrani itu terdiri dari 7 kata. Kejadian 1 ayat 2 itu terdiri dari 14 kata. Artinya memang dari awal Tuhan ingin supaya Sabat itu yang menjadi crowning achievement, ya, menjadi apa istilahnya crowning achievement, menjadi pencapaian tertinggi dari penciptaan. Dia memang tidak katakan ya kamu harus menguduskan hari Sabat. Enggak. Tapi Kejadian 2 menunjukkan bahwa Tuhan menggunakan metode pendidikan lainnya. Learning by doing. Dia berhenti, dia beristirahat, dan dia menguduskan. Dia tidak memerintahkan, dia menunjukkan apa arti dari hari Sabat. Okay. Kenapa dia menunjukkan? Karena Adam dan Hawa itu masih umur anak-anak, masih bayi. Dan anak-anak bayi itu bukanlah pribadi yang harus yang diberitahu. Mereka harus ditunjukkan. Jadi dengan tindakan Tuhan menunjukkan bahwa dia berhenti beristirahat dan menguduskan. Dia secara tidak langsung memerintahkan kita untuk mengikuti teladannya. Itulah sebabnya di dalam Keluaran 20 Tuhan tidak membuka hukum keempat dengan partikel negatif, janganlah. Dia justru berkata ingatlah. Ini adalah satu ungkapan, bukan apa sih istilahnya bahasa Inggris. Ini adalah satu pengingat, panggilan kepada orang Israel untuk mengingat apa yang terjadi di Taman Eden. Bahwa Tuhan tidak memerintahkan, tetapi Ia menunjukkan bagaimana kita harus hidup. Demikian. Sedikit tambah. Saya mau sampaikan ini. Sebenarnya apa yang sedang ditanyakan tadi sesungguhnya ada. Hanya memang kalau dalam kita menunggu istilah imperatif, maka kita akan mungkin hanya membandingkan kata demi kata jadinya, sehingga seakan-akan sesuatu itu legal karena ada kata perintah. Padahal di situ dengan jelas dikatakan Allah menguduskan hari itu. Ya kan? Ada 3 hal yang Tuhan lakukan kan? Berhenti. Lalu apa lagi? Memberkati, menguduskan. Berarti dengan kata lain, dikuduskan hari itu oleh Tuhan. Tentu karena Tuhan yang menguduskan itu dan manusia diciptakan oleh Tuhan dengan maksud dan tujuan supaya manusia boleh mengikuti apa yang Tuhan sudah lakukan, berarti mereka mendapatkan perintah juga untuk menguduskan, bukankah demikian? Nah, lalu kemudian ketika kita bandingkan kata perintah, jangan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, kenapa itu menjadi sesuatu yang penting? Sesuatu yang menjadi sifat perintah. Karena hari Sabat nggak ada persoalan bagi mereka. Kenapa hari Sabat menjadi dikatakan ingatlah, menjadi kata perintah? Walaupun ya tadi yang lain semuanya dengan kata jangan, kali ini katakan ingatlah. Karena itu berkaitan dengan satu hal yang akan dialami oleh manusia. Allah yang tahu menempatkan mana yang menjadi perintah, mana yang menjadi hal, apa yang harus diikuti dengan cara bagaimana Tuhan melakukannya. Jadi saya melihatnya sama nilainya. Sama-sama menjadi satu ketentuan, kira-kira begitu ya. Kan dapat dipahami ya? Menjadi satu ketentuan. Ketentuan tentang Sabat
itu harus dikuduskan, diasingkan dari yang lain, dan itu harus dipelihara. Begitu juga dengan pohon yang di tengah taman itu ada ketentuannya jangan dimakan. Karena belum waktunya engkau memakan itu. Nanti ada waktunya kau makan itu. Dan dengan demikian, apa yang sedang diharapkan dari ketentuan ini? Yaitu mereka diuji kesetiaannya. Amsal 19 ayat 22. Bahwa sifat yang diinginkan dari seseorang ialah kesetiaannya. Dan kesetiaan berlangsung di seluruh alam semesta ini. Menjadi kata kunci hubungan kita dengan Tuhan kita. Amin. Nah, itu yang mau saya tambahkan. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih, Pendeta. Baik, ini ada pertanyaan yang berikut dari Wilter A. Kita agak ini ya. Mungkin, ini maksudnya mungkin kita belum cukup bersedia untuk sabat. Sekiranya kita hanya menunggu waktunya. Minggu kita bekerja bukan menantinya sabat minggu itu. Mau diubah pandangan untuk minggu bekerja tapi minggu sabat baru. Oh, ini maksudnya apa ya? Boleh Pak Wilter bisa langsung ini? Langsung Iya. menyampaikan, silakan. Takutnya nanti kita salah mengerti. Oke. Pak Wilter ada? Apakah masih ada ya? Saya coba. Oh, ada ya, ada beliau ada. Ada ya. Oke. Saya cek beliau. Pak Wilter, silakan. Beliau ini masih kuliah kalau nggak salah ya? Iya kan, Pastor? Beliau lagi driving. Oh, lagi. Kita di Sabah. Oh iya. Oh, udah jadi pendeta di Sabah ya. Kemarin Ya. juga ada upgrading kalau nggak salah. Saya dengar beliau di Siantar. Mungkin kita belum cukup bersedia untuk sabat sekiranya kita hanya menunggu waktunya minggu kita bekerja bukan menantinya sabat minggu itu. Agak sukar ya untuk diapakan. Iya, Mungkin kalau pendeta Wilter tidak ada lagi, kita lanjut saja Pak, supaya jangan habis waktu kita. Nanti kalau beliau muncul kita berikan kesempatan lagi. Oke. Silakan. Ini ada lagi Jerry L. Inkiriwang. Sebenarnya sudah ada orang Indonesia yang jadi misionari bahkan membuat KKR dengan hasil baptisan yang cukup banyak di luar negeri. Seperti yang dibuat oleh Prisma Ministry. Tapi mengingat untuk ujungnya karena di Yerusalem juga tidak boleh dilewatkan. Nah ini boleh. Oke, itu tanggapannya. Ya. Itu tanggapan berarti ya? Iya, itu sifatnya tanggapan. Ini dari Bu Evi. Bila majelis sabat sering terjadi berantem lah, cekcok dan lain-lain. Saya bertanya, di manakah kekudusan sabat itu? Kata mereka sini, kamu bagus. Itu sudah biasa, ngeri saya. Karena di kelenteng, doa, diem, tidak ada ribut-ribut. Nah ini, jadi mungkin tanggapan mengenai kenapa sebagian jemaat yang tidak mau mengadakan komite majelis pada hari sabat. Ya. Karena memang cenderung akan terjadi seperti ini. Mungkin gimana tanggapan pendeta? Ya, coba saya berikan tanggapan terhadap tanggapannya Pak Enki Bang tadi. Memang benar sudah ada beberapa misionaris yang pergi keluar Indonesia untuk jadi misionaris. Beberapa orang ya. Contohnya ada di Afrika dokter. Aduh saya lupa nama dokter itu. Ada satu dokter. Kemudian ada juga yang jadi dosen Bapak Pardimar Paung. Dia menjadi dosen di Ethiopia. Tapi ini jumlahnya sangat kecil. Dan ini bukanlah satu hal yang masif, tapi masih bersifat sporadis. Kesempatan orang Indonesia, orang Advent Indonesia untuk menjadi misionaris keluar itu kecil sekali. Dan tadi di-mention sama Pak Inkiriwan kan tentang Prisma Ministry. Ya dengan penuh rasa hormat atas prestasi mereka. Tapi mereka pergi bukan sebagai misionaris, hanya sebagai penginjil. Itu dua hal berbeda. Ya. Jadi hanya pengkhotbah saja, mereka pergi ke Rwanda, bikin KKR 2-3 minggu. Kalau kita berbicara mengenai misionaris, artinya mereka akan pergi, tinggal di sana dalam jangka waktu lama. Lama pasti. Seperti Paulus. 1 tahun, 2 tahun. Ya. Full time ya? Full time. Mereka jadi misionaris full time. Terus berkhotbah, terus baptisan. Bukan. Dan misionaris itu tidak pernah menargetkan baptisan. Targetkan itu beda pada gerakan
gereja adalah pengkhotbah, bukan misionaris. Kalau kita berbicara mengenai misionaris, itu adalah pribadi-pribadi seperti Paulus yang memang dibiayai untuk pergi ke satu daerah yang belum ada orang Kristen. Nah, ini masalah yang kurang, awareness itu ya masih kurang dalam diri kita. Karena kita tidak pernah melihat, contohnya kayak orang-orang Korea, ya mereka buka 1000 missionary movement di Filipina, mereka buka 1000 missionary movement di Indonesia. Ini Di luar Papua. biasa. Ini luar biasa. Tapi masalahnya justru kita yang adopsi mereka jadi kita. Padahal seharusnya kita yang keluar, bukan kita yang meraih kita sendiri. Memang ada 1000 missionary movement di Korea, kan nggak ada. 1000 gerakan 1000 missionary movement itu kan di Filipina pertama, bukan di Korea. Begitu. Ya, Jadi benar. saya bukannya mau itu ya untuk bukan menganggap remeh gerakan 1000 missionary. Tapi kenapa kita nggak berpikir global? Ini yang kurang. Ya. Padahal berapa sih orang Advent di Korea? Berapa orang Advent di Korea? Nggak kalah jauh kok dari Indonesia sebenarnya. Tapi mereka punya pandangan luas. Sekarang orang-orang Kristen di Cina sekarang lagi memulai gerakan Back to Jerusalem. Mereka mempunyai pandangan kalau dari Cina sampai ke Jerusalem mereka harus mendirikan jaringan-jaringan gereja kecil-kecil. Back to Jerusalem. Ya. Mereka punya pandangan yang bersifat global. Nah, masalahnya adalah karena kita terbagi menjadi divisi, menjadi conference, menjadi misi, menjadi wilayah-wilayah. Ini terkadang menutup imajinasi kita sehingga kita nggak berani untuk mengirim orang keluar. Itu yang perlu sebenarnya, mengirim orang keluar. Gimana kalau misalnya jemaatnya Pak Sitompul mengirim pendeta Joseph Ringo untuk menjadi misionaris di Timur Tengah? Itu luar biasa. Kita nggak pernah berpikir sampai situ. Oke, nah yang pertanyaan kedua tadi mengenai apa? Majelis ya. Ya mengenai majelis itu bukan satu hal yang bisa diubah dalam tempo 1 tahun 2 tahun. Karena kita berbicara mengenai kebiasaan. Ya. Dan kebiasaan itu tidak diubah otomatis, itu butuh waktu. Oleh sebab itu, majelis harus bicara. Harus berembuk. Mereka harus berani mengorbankan quality time mereka di hari Minggu. Iya. Terutama di Jakarta. Kenapa orang-orang nggak mau majelis jemaat di hari Minggu? Karena itu pas pesta, itu waktu keluarga itu. Iya. Ya, lebih baik dipadatkan semuanya di hari Sabat daripada waktu keluarga saya dikorbankan. Ya. Begitu. Iya. Benar. Dan kalau memang majelis belum mau ya nggak usah dipaksa. Kalau menurut saya pribadi ya, biarin aja. Ya. Itu kembali lagi kita masalah prioritas kan. Iya, Iya. prioritas kita apa? Ya, kalau memang majelis nggak mau, ada 2 hal yang bisa kita ingat. Yang pertama, tidak ada orang hidup selamanya. Tidak ada orang hidup selamanya. Itu pertama. Yang kedua, tidak ada orang yang duduk di majelis selamanya. Jadi ya either kita berdoa supaya mereka diganti atau kita berdoa supaya Ada perubahan. Nah, itu dia. Baik. Jadi berubah kok semuanya. Oke, terima kasih. Ini Daniel, ini yang terakhir mungkin ya, karena waktu ini apa mungkin komen atau apa ya? Matius 5 ayat 9 dan Markus 7 ayat 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajar sia. Nah, mungkin perlu dikasih komentar ini. Kelihatannya agak luas dia punya sasarannya, walaupun sebenarnya mungkin menyasar majeliskah, menyasar pandangan-pandangan tadi kah. Jadi gini, saya sebelum Pendeta Yohanes menyampaikan, kita tidak bisa memaksakan sesuatu itu berubah secara konstan. Pertama, kalau kita mau diri kita dulu. Sesudah diri kita, mari kita pengaruhi orang lain. Tetapi apa yang sering terjadi adalah kita tanpa sadar telah mengizinkan setan berlaku dalam diri kita sehingga kita menjadi menjadi suara menggegar, membuat pusing orang dengan statement-statement kita. Ini yang perlu saya sampaikan juga kepada teman-teman kita. Memang kalau di dalam apa yang dikatakan Matius 15 ayat 9 itu kan Yesus sedang menyorot yang kemudian mereka sebenarnya sudah lari dari konteks yang Tuhan katakan.
Tapi Yesus perhatikan, apakah bisa merubah Yahudi selama 3,5 tahun pelayanannya? Malah justru Yahudi jadi Yesus. Apa artinya? Artinya kita harus sadar kita yang menunggu dan jangan kita menambah keruwetan lagi karena akan ada orang yang membela dan hasilnya terjadi kegaduhan. Makanya perubahan selalu menuai respon negatif dan positif. Di satu sisi yang negatif akan mempertahankan dirinya seperti itu, yang positif akan mau berubah. Pelajaran ini sedang disampaikan kepada kita untuk melihat dengan baik ya. Terima kasih. Ibu. Itu terima kasih. Apakah Ibu Peo mau menyampaikan sesuatu tadi? Ibu Evi? Nggak mungkin bocor gitu. Oh ya, mungkin. Oke. Kita pencet. Oke. Nah, ini sudah habis pertanyaannya semua dan memang waktunya sudah selesai. Terima kasih banyak kepada kita semua yang turut berpartisipasi dengan pertanyaan-pertanyaan dan juga terima kasih banyak kepada Pendeta Yohanes, Pendeta Muda Yohanes Sinaga dan juga Yosef Ringo yang membantu kita. Semoga pelajaran kita yang kita dapatkan pada saat ini itu boleh menuntun kita, mendorong kita untuk lebih memahami firman Tuhan dengan sebaik-baiknya dengan tuntunan Roh Kudus ya. Jadi Mazmur 1 ayat 2 itu katakan, ini senang sekali saya paling suka ini ayat ya. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam itu menolong kita lebih mengerti apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan dengan cara Tuhan. Itu mungkin ya tambahannya. Terima kasih banyak pada semua yang telah hadir pada sahabat ini. Baik, kita akan tutup nanti audio atau videonya dibagikan oleh host kita melalui PGSSI yang di WhatsApp grup dan juga di Telegram grup oleh Ibu Peggy ya. Lagi terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya mengundang mungkin Pak Maringan Marbun untuk doa tutup. Boleh? Bapa dalam surga, terima kasih atas hari Sabat-Mu yang kudus ya Tuhan, yang Tuhan telah berikan kepada kami untuk memuji dan memuliakan Engkau sebagai Halik Pencipta kami. Terima kasih persekutuan pelajaran sekolah Sabat malam ini Tuhan, dan besok kami akan bagikan di kelas. Mengucap syukur Tuhan dan memohon kasih sayang Tuhan untuk Pendeta Yohanes Sinaga dan Pendeta Siringo-Ringo untuk selalu ditambahkan Tuhan hikmat dari surga untuk dapat memberikan pelajaran-pelajaran yang sangat bagus untuk kami. Terima kasih juga tim Oral Channel yang telah memfasilitasi kami sehingga kami dapat belajar dengan baik. Tuntun mereka semua Tuhan. Dengan demikian acara ini makin lama makin baik dan untuk kebahagiaan Tuhan dan kebahagiaan kami juga. Amin. Ampunkan dosa kami Tuhan, persiapkan kami hari Sabat besok untuk berbakti kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan, berikan kesehatan, kesegaran tubuh untuk kami, dan besok kami akan datang ke gereja untuk berbakti. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Marbun. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Yohanes. Silakan Mei. Like saya. Punya apa? Mei nggak kelihatan mukanya? Masa iya, Om Joy. Terima kasih banyak Pak Pendeta Ringo. Terima kasih semua. Saling menyapa Peggy.